anak-anak muda di sekarang lah ya, sekitar 4,8 juta yang memang bisa dibilang pecandu narkoba. Dengan visi dan misi Indonesia tentang Indonesia Emas di 2040. Ya. Itu akan sangat berbanding terbalik Dengan daftar 15.000 untuk per orang, terus 30.000 untuk kelompok, udah dapat itu banyak tuh tadi Iya. yang disebutkan. Panik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Dimas dan juga Kak Esther. Nah ini pemuda bisa dibilang yang sosok inspiratif lah buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Sebelum kalau misalnya di podcast baru-baru ini, perkenalkan diri secara lebih dalam lagi, latar belakangnya, kuliahnya atau dari mana asalnya. Oke, dimulai dari Dimas dulu. Oke, perkenalkan Bang, saya Dimas Dwi Farizal. Saya berasal dari Jakarta tapi kuliah kebetulan di sini di Pontianak di Universitas Tanjung Pura. Ya, saya sekarang jurusannya di Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA. Saya semester 3 sekarang, Bang. Kenapa ambil Pontianak? Ke Jakarta aja? Banyak faktor sih, Bang. Tapi faktor terbesarnya itu adalah ya karena nggak terima di sana. Iya. Jadi ngambilnya di sistem apa tadi? Sistem komputer, rekayasa sistem komputer. Oke, Dimas. Terus lanjut dari Hester gimana? Oke, nama saya Hester Dea Evanka. Saya biasa dipanggil Hester atau Dea. Sekarang sibukan saya mahasiswa aktif di IAIN Pontianak, jurusan Bahasa Inggris. Dan sekarang masih di semester 3. Oh, semester 3 semester? 3 sama juga ya. Oke. Nah, di depan kita ini udah ada sosok inspiratif lah buat anak-anak muda. Dan juga kita akan mengkulik bagaimana itu anak muda zaman sekarang. Dan juga lebih dekat lagi lah sama anak muda tuh gimana sekarang nih gitu. Oke. Sebelum saya mau masuk ke bagian intinya, saya mau sedikit termisu anak muda dari sekarang. Karena memang penduduk Indonesia umur 15 tahun, hampir 64 tahun, dan memang anak-anak muda di sekarang lah ya, sekitar 4,8 juta yang memang bisa dibilang pecandu narkoba. Nah, ini data tahun 2022-2023. Ini kan dampaknya lumayan bisa dibilang sangat miris lah untuk anak generasi muda dan memang untuk pengganti generasi selanjutnya. Nah, dari Dimas sama Esther gimana nih menurut kalian mengenai anak muda zaman sekarang? Sekarang boleh deh. Oke. Mungkin ini tanggapan dari saya ya, menyikapi tentang hal narkoba dan segala macam. Mungkin kalau diingat dengan visi dan misi Indonesia tentang Indonesia Emas di 2040, itu akan sangat berbanding terbalik kalau kita lihat dengan anak-anak muda yang menjadi pecandu narkoba dan segala macam. Itu saya rasa tidak akan terrealisasikan dengan visi dan misi Indonesia menjadi 2040 menjadi Indonesia Emas. Tentunya anak muda harus sebagai agen perubahan, tentu harus melakukan perubahan yang signifikan tentang hal-hal yang berdampak negatif tentang penggunaan narkoba, mungkin juga pergaulan bebas dan segala macam. Hal-hal negatif seperti itu. Oke. Ada nggak teman-teman yang pada apa ya? Mungkin anak muda ini kan nggak tahu macam mana mau melampiaskan ini hal-hal negatif dia, sehingga kayak melakukan hal negatif tuh ya udah kayak di jalan dan segala macam. Tapi nggak tahu nih potensi dalam dirinya tuh ada. Nah, dari kalian gimana lah untuk mewadahi dan segala macam? Oke, mungkin di sini Youth Ranger Indonesia adalah sebagai wadah atau platform untuk anak-anak muda bisa mengembangkan gitu jiwa-jiwa bakat mereka, jiwa-jiwa kepemimpinan mereka, sehingga mereka tuh bisa berkontribusi untuk Indonesia dan juga punya daya saing yang global gitu. Oke. Youth Ranger. Nah, tadi guys sama Kak Esther mengenai Youth Ranger. Lebih lengkap nih gimana sih Youth Ranger ini? Secara spesifik lah, sebagai apa gitu untuk anak. Youth Ranger ini dibangun oleh foundernya Bang Rinaldi Nur Ibrahim pada Oktober 2018. Dia punya visi dan misi yang cukup keren. Visinya itu ya tadi yang saya sampaikan, sebagai wadah untuk anak-anak Indonesia tuh bisa mengembangkan bakat dan juga minat mereka di hal-hal yang positif.
Dan juga mereka punya 5 misi, yaitu melahirkan pemuda yang mempunyai jiwa kepemimpinan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi anak-anak muda Indonesia itu secara optimal. Di sini tuh kita bisa menuangkan segala bakat kita. Contohnya kita punya daya saing yang hebat di bagian public speaking, silakan masuk ke bagian PR. Public relations di situ. Oke. Sebenarnya ini sudah ada wadah memang untuk anak-anak muda zaman sekarang nih kan, untuk melakukan ya potensi yang ada di dalam dirinya. Karena memang biasa anak muda ini kan aku suka bicara dengan orang, cuman nggak tahu nih mau ngomongnya gimana. Dia Young Ranger sebagai wadahnya gitu kan. Nah, Young Ranger Indonesia. Tapi aku mau tanya, di Kalbar nih udah ada? Oke Bang, kalau di Kalbar Youth Ranger udah mulai terbentuk di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Kita udah mulai terbentuk pada bulan Oktober tahun 2023. Jadi kita baru terbentuk 3 bulan ya Bang. Ya, jadi dari 3 bulan ini kita udah mulai membentuk struktur organisasi, kemudian semacam job desk, ADRT dan sebagainya. Nah, kalau visi misinya sih Bang sama aja kayak dari pusat yang disampaikan Esther, yaitu menjadi wadah untuk mengembangkan potensi pemuda. Nah, kalau ditanya lagi misalnya kenapa sih harus ada wadah untuk mengembangkan potensi pemuda? Ya karena yang disampaikan Abang tadi bahwasanya by data ini Bang, di Kalimantan Barat pada tahun 2021 data yang paling update itu ada 1.700 kasus kenakalan remaja yang melibatkan 7.000 remaja yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kasus-kasusnya diantaranya itu ya Bang, minum-minuman beralkohol, kemudian memakai obat-obatan terlarang ataupun narkotika, dan juga seks bebas, kekerasan dan sebagainya Bang. Nah, kalau ditanya lagi kenapa sih mereka melakukan hal tersebut ya Bang? Nah, mungkin banyak faktor Bang, tapi yang saya pengen sebutkan salah satu faktor terbesarnya adalah karena masa remaja Bang. Yang kita tahu masa remaja itu masa di mana mereka ingin menunjukkan jati diri mereka Bang, bener Bang. Jadi kayak masih remaja gitu pengen. Nah, iya pengen nunjukin saya ini loh, saya ini bisa kayak gini loh. Nah, ketika ditunjuk kepada remaja yang berprestasi, mereka gampang aja. Saya ini juara 1 di kelas loh. Saya ini adalah juara 1 Olimpiade Matematika Kalimantan Barat. Akan tetapi ketika pemuda-pemuda yang belum memiliki prestasi, mereka mungkin melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Nah, di situ Youth Ranger Indonesia mendirikan di Kalimantan Barat untuk hal tersebut Bang, supaya mereka bisa mengembangkan potensi pemuda. Dan harapannya rencana kita ke depannya kita dapat mengelompokkan bakat-bakat mereka. Misalnya yang memiliki bakat seni kita kelompokkan, nanti ada grup musik, ada grup melukis dan sebagainya. Yang memiliki bakat olahraga kita akan memiliki grup-grupnya. Misalnya olahraga yang kurang banyak peminat seperti pingpong dan sebagainya. Nanti rencananya kita akan membentuk hal tersebut. Tapi masih dalam proses Bang kita ya. Pasti geraknya dengan hal-hal positif. Nah, ini mungkin hal bagus lah buat teman-teman di Kalbar. Iya. Jadi ada wadah nih Youth Ranger yang bisa mewadahi teman-teman anak muda yang bisa bilang menggali potensi dan karakter dan bakat mereka untuk lebih mengembangkan lagi potensi dirinya. Nah, kira-kira di Youth Ranger ini apa sih syaratannya kalau bisa dibilang sekarang untuk jadi sidang pengurus lah ya, ataupun jadi bagian dari Ranger gitu, yang dari Kalimantan? Oh, dari Kalimantan. Iya. Untuk pendaftaran untuk menjadi Youth Ranger itu kemarin sudah ditutup di akhir Desember tahun 2023 Bang. Jadi kita udah tutup pendaftaran, tapi di tahun depan akan diadakan lagi pendaftaran. Syaratnya gampang. Ya, tahun 2024. Ya, tahun nanti akhir 2024 ini akan diadakan. Jadi persyaratannya gampang, cukup untuk pemuda Indonesia yang berusia 15 sampai 35 tahun, tinggal mendaftarkan diri di link yang sudah tersedia nantinya. Nah, itu free juga kok Bang, nggak berbayar. Nah, itu untuk menjadi anggota seperti itu aja, gampang Bang. Adapun untuk jadi pengurus nanti pasti melewati seleksi-seleksi. Iya. Untuk jadi pengurusnya. Iya. Untuk sekarang ini Mas Dimas nih sebagai leader ya, boleh tahu? Iya, saya sebagai leader di Provinsi Kalimantan Barat, Bang. Boleh jelasin berapa struktur dari
divisi-divisinya bisa lu bilang dari Your Ranger nih apa aja, terus memang ada berapa jumlah anggota yang ada di Kalimantan. Untuk dari jumlah anggota dulu ya Bang. Untuk dari jumlah anggota kita di Kalimantan Barat baru ada 123 orang anggota di Kalimantan Barat. Nah untuk pengurusnya kita itu sekarang ada 13 orang yang meliputi ketua, sekretaris itu ada 2, kemudian finance 1 orang, public relation 3 orang, project management 3 orang, kemudian satu lagi PDD kita 3 orang juga. Totalnya 13. 13 Iya, 13 orang 13 orang pengurus. bentuk di Kalimantan. Iya, Kalimantan Barat. Apa yang beli dari Kalimantan? Iya. Oke. Ada posisi finance, aku ada lihat tuh di IG-nya ada finance, SMS apa segala macam itu gimana tuh? Ada finance dan juga itu apakah divisinya tuh beda-beda atau gimana? Divisi finance, SMS aku ada lihat itu. Itu gimana? Boleh jelaskan mungkin dari leader Untuk divisinya kita ya itu aja yang misalnya yang di Kalbar nih. ya yang di Kalbar. Finance paling ya ngurus keuangan Youth Ranger Kalimantan Barat. Kemudian kayak ya divisi-divisi lainnya tergantung dengan produk mereka. Oke. Nanti ke bidang itu apakah memang harus ada basic? Misalnya finance kan harus keuangannya, apakah harus jadi keuangan dulu atau gimana, atau diajarkan dulu, atau memang aku nggak ada basic tapi nanti diajarkan di Youth gimana? Iya, kita yang penting kita punya komitmen Bang. Ini ada trainingnya dari kita. Pusat nanti ngasih training untuk kepengurusan Bang. Walaupun dia misalnya nggak punya pengalaman tapi memiliki komitmen yang kuat, boleh banget untuk bergabung bersama kami. Oke, tanpa harus ada skill nanti pun enggak apa-apa asal nanti membuka skill yang buat anak muda. Iya, diharapkan seperti itu Bang. Oke, kita udah tanya dari segi Youth Ranger Kalimantan sebenarnya. Terus dengar-dengar Youth Ranger Kalimantan bakal mau ngadain lomba. Nah, gimana? Apakah benar ini atau isunya nih? Sebenarnya memang benar. Oke. Youth Ranger Kalimantan Barat akan mengadakan lomba. Di situ nanti akan ada 4 lomba. Yang pertama desain, videografi, visi, dan juga yang terakhir itu poster. Ada 4 Iya. Ada 4 rangkaian. Terus nanti ini kapan mulai lombanya? Lombanya akan dilaksanakan pada Februari 2020. Februari. Pesertanya anak SMA atau? Oke, target Youth Ranger Kalimantan Barat di sini adalah anak SMA, SMK sederajat yang ada di Pontianak. Seluruh Pontianak. Iya. Oke. Berapa peserta target kalian nanti kira-kira? Boleh spill sedikit lah. Oke, mungkin kita dari Youth Ranger spill sedikit. Akan ada 200 target kita, 200 orang. Berarti masih banyak kesempatan buat anak-anak SMA buat masuk buat ikut lomba. Terus boleh, apakah syarat untuk jadi ikut lomba ini ada persyaratan yang secara gimana? Syarat wajibnya cukup menunjukkan kartu pelajar dan sebagai siswa aktif di sekolah tersebut. Ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak masalah? Iya, tidak masalah. Oke. Kita tanya lebih dalam lagi mengenai biaya pendaftaran berapa Mbak? Untuk per orang itu di 15.000, sedangkan untuk per tim, di tim itu ada lomba esai dan juga videografi, itu di 30.000. 30.000? Iya. Itu harganya rata semua tuh atau bakal digelombang satu? Enggak, semuanya rata. Berarti nggak ada biaya nanti gelombang 1 lebih mahal, gelombang enggak. Berarti sama semua nih? Semuanya sama. Oke. Benefit dari pesertanya kalau misalnya memang ikut dari lomba ini, apakah dapat apa itu? Oke. Untuk pesertanya kita kasih dari voucher belajar bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan juga Jepang dari cakap.id, dan juga sertifikat. Itu untuk peserta. Oke, berarti semua peserta tuh dapat semua itu. Wow, banyak. Peserta Dengan daftar 15.000 untuk per orang, terus 30.000 untuk kelompok, udah dapat itu banyak tuh tadi. Iya. Disebutkan. Oke. Kapan lagi? Ini kapan mulai buka pendaftaran? Pembukaan pendaftarannya mungkin akan kami buka di Januari. Oh, Januari. Tanggal pastinya belum ada, tapi di bulan Januari. Belum ada sih tanggal pastinya, tapi yang pasti sudah itu disusun
bulan Januari. Oke. Kalau saya masih SMA saya ikut tuh pasti. Iya. Ya buat sengaja. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Dimas sama juga Esther. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang anak muda zaman sekarang dan juga Youth Ranger ini tujuannya kemana gitu kan tuh untuk anak muda. Apa harapan kalian untuk anak-anak muda zaman sekarang sebagai regenerasi dan juga agent of change, ya? Dan juga sebagai apa juga harapannya untuk Youth Ranger nih nanti ke depannya bagaimana? Boleh? Dari leader dulu boleh deh. Oke Bang, kalau dari saya harapannya untuk pemuda, sebagai pemuda kita adalah pionir perubahan ya Bang, pionir perubahan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah dari situ, di sini Youth Ranger hadir, Youth Ranger hadir sebagai wadah untuk mengembangkan potensi pemuda yang diharapkan nanti para pemuda dapat menghabiskan waktu-waktu luangnya untuk melakukan hal-hal perkara-perkara yang bersifat positif dan meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang bersifat negatif. Itu harapan kita dari mendasar dulu sih Bang. Mudah-mudahan pemuda udah punya pemikiran tersebut. Nah, kedepannya akan lebih gampang agar pemuda bisa berinovasi tanpa batas dan sebagainya. Dan juga itu sejalan dengan visi misi kami, yang mana secara singkatnya visi misi kami itu adalah untuk menjadikan kenakalan remaja no more, kemudian remaja berprestasi forever. Oh iya. Itu apa? Slogannya atau enggak, itu visi misi dari singkatnya aja. Oke, dari Mungkin dari saya, anak muda perbanyak relasi, perbanyak belajar hal baru, perbanyak pengalaman. Dan salah satu hal yang untuk bisa mendapatkan itu ada di Youth Ranger Indonesia. Jadi kalau misalnya jadi pengurus tuh udah harus dapat itu tuh ya? Atau Boleh bertahap gitu mau belinya. oh ini Harus ya keren jaket. jaket dari Youth Ranger Indonesia. Katanya mau dari soal. Oke, jadi pengurus dulu baru bisa dapat itu ya? Iya. Oke. Terima kasih Dimas dan juga Esther atas sharing-sharingnya anak muda sekarang dan juga semoga lombanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga apa yang diinginkan dari kalian semoga berbuah dengan senang baik. Apa yang diinginkan Youth Ranger dan juga anak muda sekarang supaya punya daya saing ke depannya 2045 sebagai generasi emas terwujudkan dengan teman-temannya sebagai inisiator. Oke. Terima kasih Dimas sekali lagi dan Esther. Oke, terima kasih Bang. Sampai jumpa di video selanjutnya.